Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama dengan iman mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan
untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut, kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama lagi menikmati ibadah di minggu siang ini. Di dalam rumah-rumah, keluarga-keluarga, saya percaya lawatan hadirat Tuhan, berkat Tuhan akan sampai dan menjamah, menjangkau, melawat setiap kita semua. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu saudara. Tuhan terima kasih buat hari yang luar biasa. Hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Pimpin ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya, sehingga kami mengalami lawatan hadirat Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan. Setiap keluarga-keluarga diberikan sukacita, diberikan kekuatan yang baru untuk mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali Yesus hidup kami, tetap Yesus selama-lamanya hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menikmati dan mengikuti ibadah bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kau Tuhan penolong dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya hanya pada nama Tuhan Yesus. Sebab Kau pegang erat tangan kami dan tuntun langkah kami Tuhan. Hanya namamu Yesus tempat perlindungan kami. Kubu pertahanan kota benteng kami. Dan kepadamu kami berseru memanggil nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Haleluya Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Kekuatan dalam hidup kami Tuhan, penolongku dalam kesesakan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Oh, di atas segalanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau alasanku hidup hari ini Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya Tuhan Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya Tuhan. Oh Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku.
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Haleluya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan, mari sembah Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan tak berkesudahan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari sembah Dia saudara. Angkat hatimu, angkat rohmu, sembah Yesus Tuhan. Sikidi kidaba syakaraba karabo syukura karaba syakaraba karabo syukura karaba syakaraba la bala 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 bala. Haleluya Yesus. Syakaraba karabo syukura karaba sikida karaba la bala 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 bala. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus lewat bibir mulut hamba-Mu. Pakai dengan penuh hikmat kuasa Roh Kudus. Agar firman Tuhan sampai tertanam di hati kami yang terbaik Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Saudara? Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Karena kita percaya waktu kita berkumpul memuji menyembah Tuhan, Dia hadir tengah-tengah kita. Saya percaya bahwa hari ini setiap kita pasti punya pergumulan. Pasti setiap kita punya tantangan dalam hidup kita. Tapi saya mau bilang begini, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka hidup kita pasti diubahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang hari-hari ini berkata, kenapa ya hidup ini kok makin lama makin susah? Bukan hanya jatuh, tapi jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh, seolah-olah udah gak ada lagi harapan untuk bangkit Saudara. Seolah-olah waktu dia jatuh, maka dia akan hancur. Saudara dengar baik-baik,
kalau saudara lihat ada bola saudara ya untuk tenis lapangan, ketika bola itu dilemparkan ke bawah, dia harus sampai kepada titik yang paling bawah, baru dia mantul kembali saudara. Saudara, kalau kita melihat bahwa ini sesuatu yang tidak baik buat kita, padahal sebenarnya ketika kita mulai jatuh dan jatuh sampai pada titik yang paling bawah di mana kita punya pijakan, percayalah pada titik itu saudara akan mengalami sesuatu yang baru terjadi dalam hidup saudara. Saudara, ada orang yang berusaha supaya hidupnya bahagia, dia kejar harta, dia kejar segala-galanya, nama baiknya semakin lama semakin tinggi, sampai satu titik dia ada di ruang hampa, dia nggak merasakan ada kebahagiaan dalam hidupnya. Saudara dengar baik-baik, hanya di dalam Tuhan ada kebahagiaan, hanya di dalam Tuhan ada jawaban. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka hati kita, siapkan hati kita untuk kita masuk lebih jauh dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Judul khotbah pagi hari ini adalah titik balik saudara. Saudara dengar baik-baik, setiap orang dalam hidupnya dia pasti punya pergumulan. Di dalam perjalanan hidupnya, satu ketika tiba-tiba hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Jadi itu adalah titik balik dalam hidup setiap orang percaya. Ketika dia mengalami Tuhan, dia mengalami perubahan dalam hidupnya bertumbuh dan dia mengalami kemenangan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita buka firman Tuhan dari Filipi 3 ayat yang ke-7. Perhatikan baik-baik. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lalu Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Perhatikan Filipi 3 ayat 7 tadi berkata, ini adalah perkataan Paulus, dia bilang begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, Paulus ini yang dulu namanya Saulus, saudara, dia punya segala-galanya, dia punya nama baik, dia punya jabatan, dia punya otoritas untuk menangkap, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang percaya pada waktu itu, saudara. Tapi dia tidak pernah mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Dia terus berusaha untuk mengejar kebahagiaan itu. Sampai satu ketika dia berjumpa dengan Tuhan, matanya dibuat buta oleh Tuhan selama 3 hari. Itulah menjadi titik balik dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, tetapi apa yang dahulu kuanggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, ternyata jawabannya untuk kita bisa mengalami kemenangan, supaya hidup kita ini bahagia, setiap kita harus mengalami titik balik dalam hidup kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Nah, saudara, ada beberapa hal yang kita perlu belajar saat ini. Bagaimana supaya setiap kita boleh mengalami titik balik dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik. Kita akan buka dari Markus 5 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Markus 5 ayat 27 dan ayat 28. Bapak Ibu Saudara, perhatikan firman Tuhan ini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya percaya sebagian kita, bahkan mungkin kita yang saat ini mendengarkan khotbah ini, kita tahu ini cerita tentang seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Segala hal dia sudah kerjakan, segala hal dia sudah lakukan supaya dia mengalami kesembuhan dalam hidupnya. Tapi Alkitab berkata, semua itu sia-sia. Semua hartanya habis, itu tidak membuat dia bisa bahagia. Dia tidak bisa mengalami kesembuhan dalam hidupnya. Sampai satu ketika dia mendengar tentang Yesus, dan dia sungguh-sungguh berharap supaya satu ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika dia tahu Yesus lewat di sana, dia berusaha dengan segala kekuatannya dia. Dia tunggu betul waktunya, dan dia mulai bergerak mendekati Yesus dari belakang.
dan dia menjamah jubahnya Yesus. Apa yang terjadi? Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Kenapa? Karena Tuhan merasakan ada kuasa yang mengalir lewat hidupnya kepada seseorang yang menjamah dia. Saudara, situasinya begitu banyak. Ada begitu banyak orang yang bersentuhan dengan dia, tapi tidak terjadi reaksi apa-apa. Tapi ketika wanita 12 tahun pendarahan, dia menjamah Yesus. Yesus berpaling karena dia tahu ada kuasa yang keluar. Saudara, dengar baik-baik. Setiap kita, kalau kita mau mengalami kemenangan, kita mau mengalami kebahagiaan dalam hidup kita, yang pertama yang Tuhan minta, selalu berusaha untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Saudara, gak ada jawaban kecuali hanya di dalam Tuhan. Hartamu, nama baikmu, semua yang kau punya, itu tidak akan pernah bisa menjadi jawaban membuat engkau bahagia. Tapi ketika engkau mengalami keterpurukan yang dalam sekalipun, ketika hidupmu berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan akan ubah semua itu menjadi kekuatan, menjadi kemenangan. Bahkan itu akan membawa kebahagiaan dalam hidup saudara. Yang setuju dan mengerti katakan amin saudara. Biar hari ini setiap saudara berusaha sungguh-sungguh untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, setiap hari dalam hidup kita pasti ada tantangan. Setiap hari mungkin ada berkat yang luar biasa, tapi engkau mengalami kehampaan dalam hidupmu. Biarlah setiap kita berusaha untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bangunlah persekutuan saudara dengan Tuhan. Setiap pagi, setiap waktu, di dalam waktu-waktu di mana engkau punya waktu, saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Nikmati perjumpaan dengan Dia dalam penyembahan saudara. Di dalam saudara mengagumi perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bukan hanya dia dipulihkan, bukan hanya dia disembuhkan, tapi saya mau bilang gini, ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Pola hidupnya, budaya hidupnya, cara hidupnya pasti berubah. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Saudara, banyak kesaksian bagaimana orang-orang yang begitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, keluarganya diubahkan oleh Tuhan. Cara dia memandang berkat diubahkan oleh Tuhan. Semua hal itu berubah karena dia mengerti. Semua itu karena Tuhan. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Saudara, wanita ini, dia menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya. Saudara, ternyata setiap kita, kalau kita mau mengalami titik balik dalam hidup kita, yang kedua yang Tuhan minta dalam hidup kita, setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita orang percaya, kita harus berusaha untuk selalu menceritakan kebaikan Tuhan kepada siapapun. Sekalipun mungkin keadaanmu juga engkau sedang mengalami proses yang dalam, tapi jangan pernah berhenti untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tetap mengasihi saudara. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tetap sanggup menolong saudara. Dan Dia punya waktu yang tepat untuk menolong setiap kita. Kadang-kadang kita dibuat deg-degan untuk nunggu bagaimana Tuhan menjamah hidup kita, bagaimana Tuhan menolong kita. Tapi saya mau bilang gini, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin saudara. Biarlah yang kedua ini kita lakukan. Kita berusaha untuk selalu menceritakan kebaikan Tuhan kepada siapapun. Bukan hanya lewat perkataan kita, tapi lewat perbuatan tangan kita. Kita menolong begitu banyak orang hari-hari ini. Dengar baik-baik. Kalau saudara mau bahagia, saudara mau tersenyum, buatlah orang lain bahagia. Buatlah orang lain tersenyum kepada saudara. Maka itu akan transfer kepada kita. Kebahagiaan yang sama, senyum yang sama, sukacita yang sama. Itu juga akan kena dalam hidup kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin saudara. Maukah saudara hidup saudara diubahkan? Saudara mengalami kebahagiaan, saudara mengalami kemenangan dalam hidup saudara. Enggak ada cara lain. Saudara harus mengalami titik balik dalam hidup saudara. Yang mau katakan amin saudara. Saudara, bagaimana Paulus
ketika dia ketemu dengan Tuhan, hidupnya diubahkan dari orang yang begitu sombong luar biasa, diubahkan oleh Tuhan menjadi orang yang begitu rendah hati. Bukan hanya rendah hati, tapi dia siap untuk menjadi martir bagi Kristus. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Saudara jangan pernah berhenti untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Lewat ucapan bibirmu, lewat tindakan perkataan, lewat tindakan tangan saudara, lewat pertolongan saudara kepada setiap orang. Saya mau bilang gini, itu akan terus membuat kita mengalami titik balik dalam hidup kita. Yang setuju dan mengerti, katakan amin saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu saudara, saya melihat ada satu tontonan di TV. Bagaimana ada perlombaan menjadi orang-orang yang berhasil dalam sebuah perusahaan. Dia akan diberikan reward penghargaan dengan gaji yang sangat fantastis. Salah satu yang saya perhatikan, ternyata mereka dibawa kepada sekelompok anak-anak muda untuk mereka bergaul di sana. Dan ada satu statement yang disampaikan oleh coach, oleh pengajar, pelatih. Dia bilang gini, buat hidup kita menjadi berarti, waktu kita membuat orang lain juga berarti. Saudara, kita punya banyak kemampuan, tapi saya mau bilang begini, Tuhan mau semua kemampuan kita itu juga bisa disalurkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan saudara. Biarlah setiap kita akan terus berusaha untuk menjadi berkat buat orang lain lewat perbuatan tangan kita saudara. Saudara dengar baik-baik. Setiap orang harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu titik balik dalam hidupnya. Itu yang membuat dia tetap kuat, membuat dia tetap menjadi orang yang keluar sebagai pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang Tuhan minta dalam hidup setiap kita, orang yang mengalami titik balik dalam hidupnya, dia adalah pribadi yang selalu rendah hati saudara. Saudara, orang yang rendah hati bukan rendah diri saudara, bukan dicoba dibuat-buat, tapi orang yang rendah hati itu natural kelihatan dari apa yang dia lakukan dalam kesehariannya, karena ini menjadi gaya hidup dalam hidupnya. Saudara, orang yang rendah hati dia selalu menyadari bahwa kalau dia bisa berhasil, kalau dia menjadi orang yang dikenal begitu banyak orang, kalau dia bisa menjadi seorang pengusaha yang hebat, itu semua karena Tuhan. Bukan karena semata-mata lahir dari pengalamannya, dari kepintarannya, tapi dia tahu semua ide hikmat dan kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Saudara, orang yang rendah hati itu seperti wadah yang selalu kosong, selalu berharap ada sesuatu yang baru Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Tidak menjadi sesuatu untuk membuat dia bernilai dalam tanda petik, sehingga orang lain memandang dia lebih dibanding yang lain. Tapi orang yang rendah hati, dia seperti wadah yang kosong, dan dia selalu berharap Tuhan tuh terus mengisi hidupnya, terus mengajari dia untuk sesuatu yang baru dan baru dan baru. Karena kita percaya bahwa apa yang datang dari Tuhan itu selalu baru, saudara. Bukankah Alkitab berkata, kasih setia Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita. Tuhan gak pernah kasih yang keluar dari oven yang dipanaskan. Tuhan gak pernah kasih makanan basi dalam hidup kita. Dia selalu kasih yang fresh dari surga. Tapi setiap kita harus menjadi pribadi yang selalu rendah hati. Saudara, hanya orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati, dia akan terus belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Dengar baik-baik, semakin kita belajar, semakin kita menyadari bahwa kita gak ada apa-apanya. Itu orang yang rendah hati. Saya mau bilang begini, Tuhan sangat-sangat merindukan di dalam perjalanan hidup kita, sekalipun kita mungkin mengalami sesuatu yang gak enak, bahkan mungkin ada sebagian yang sedang naik terbang tinggi, yang kau berusaha supaya kau bahagia dengan semua itu. Saya mau bilang hari ini,
Tuhan mau setiap kita mengalami titik balik. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap hari kita terus berusaha untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, kita terus berusaha supaya setiap kita boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian lewat perkataan kita, lewat perbuatan tangan kita. Dan yang terakhir, jagalah sikap hati kita supaya kita tetap rendah hati. Kalau engkau tetap rendah hati, maka Tuhan akan beri hal-hal yang baru dalam hidup saudara. Dan saudara akan lihat bagaimana tangan Tuhan yang hebat akan bekerja lewat hidup saudara. Apa yang kita gak pernah pikirkan, Tuhan akan sediakan bagi setiap kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Ketika murid-murid mereka dalam keadaan terpuruk, kalau saudara baca Yohanes 21, mereka merasa diri mereka gagal. Mereka merasa gak berharga lagi karena mereka gagal mempertahankan iman mereka. Mereka lari dari Tuhan. Tapi dengar baik-baik, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, ketika mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka, mereka tidak berargumen, mereka tidak membuat banyak alasan untuk berkata tidak, tapi karena mereka tahu itu Tuhan. Bagian mereka adalah mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, ketika mereka menebar jala, Tuhan buat jala mereka penuh dengan ikan. 153 ekor besar-besar. Saya berdoa hari-hari ini di tengah-tengah gelombang yang begitu kencang, angin ribut yang begitu kuat, saudara dan saya mengalami titik balik. Dan dampaknya kita melihat ketika kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan, menuruti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, sekalipun itu bertentangan dengan pengalaman kita, sepertinya juga mungkin tidak sesuai dengan pengalaman rohani saudara. Tapi kalau itu Tuhan, saudara lakukan, nanti bagian Tuhan ia akan melakukan bagiannya, sehingga keluarga saudara dipulihkan, sehingga keadaan kesehatanmu dipulihkan, keadaan usahamu dipulihkan, karena kita tetap mau belajar rendah hati. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita lakukan. Yang setuju dan mengerti, katakan amin saudara. Maka saudara pagi hari ini berkata, Tuhan, bentuk aku Tuhan, aku mau Tuhan, biar pagi ini aku mengalami titik balik dalam hidupku. Berapa banyak saudara yang berkata demikian? Biar saudara angkat tangan di hadapan Tuhan dan katakan saat ini, Tuhan, lawat aku Tuhan, lawat aku Tuhan, lawat aku Tuhan. Pakai hidupku untuk menceritakan semua kebaikan-Mu dalam hidupku ya Tuhan. Dan saudara berkata, Tuhan jaga hatiku, supaya aku tetap rendah hati. Sekalipun hari-hari ini ada banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita tetap belajar rendah hati. Karena saya percaya ada sesuatu yang baru di tengah-tengah gelombang yang begitu menakutkan hari-hari ini. Keajaiban Tuhan masih tersedia bagi saudara dan saya yang mau katakan amin. Saudara, mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini, buat hari yang indah ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengalami titik balik dalam hidup kami, sekalipun keadaan kami kelihatannya semakin dalam jatuh, saya percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan lakukan sesuatu yang besar di balik setiap kejatuhan ini. Kami percaya Tuhan, bahwa tangan Tuhan menjadi tangan yang kuat yang akan menopang kami, sehingga di tengah-tengah kehampaan kami boleh menerima kebahagiaan dari Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan, usaha mereka Tuhan. Bahkan yang hari ini sedang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah lawat anak-anak-Mu supaya mereka mengalami kesembuhan. Mereka mengalami kemenangan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Kami percaya apa yang kami doakan, Tuhan sudah jawab. Dan kami terima dan berkata, terima kasih Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara. Tetap jaga kesehatan dan terus kejar Tuhan. Percayalah, tangan Tuhan menyertai saudara. Amin.
Kekasih-kekasih Yesus, arahkan hati dan pikiran saudara, angkat kedua belah tangan kita bersama-sama, kita terima berkat dari Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, pembelaan, bahkan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan kita dan kita bersama-sama juga bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui setiap apa yang kau berikan kepada Dia. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.